Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video mata kuliah Fiqih Munakahat kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Tamia Nur Fuadi, dan dua rekan saya, Rifda Alia Rahma dan Tisha Febrianti, akan membahas materi tentang nasab. Nah, jadi di sini tuh kita akan membahas tentang pengertian nasab, terus dasar-dasar hukum nasab, sebab terjadinya nasab. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang cara menentukan nasab. Nah, cara menentukan nasab itu dilihat atau ditentukan dari apa. Yang terakhir kita akan membahas tentang akibat hukum dari hubungan nasab. Nah, pembahasan materi akan disampaikan oleh 3 orang. Nah, pembagiannya itu seperti ini. Pengertian nasab akan disampaikan oleh Tami. Terus dasar-dasar hukum nasab dan sebab terjadinya nasab akan disampaikan oleh Rifda Alia Rahma. Yang selanjutnya, cara menentukan nasab akan disampaikan oleh Tami lagi. Dan yang terakhir, akibat hukum dari hubungan nasab beserta kesimpulan akan disampaikan oleh Tisha Febrianti. Yuk, simak saja video pembahasan materi nasab yang akan dipresentasikan oleh kami hari ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian nasab. Nah, menurut bahasa atau secara etimologisnya, nasab itu berasal dari bahasa Arab, an-nasab, yang artinya keturunan, atau bisa juga kekerabatan. Nah, kalau menurut istilahnya atau secara terminologisnya, nasab itu merupakan keturunan atau ikatan keluarga yang berdasarkan tali perkawinan yang sah dan merupakan hubungan darah gitu, hubungan darah yang ke bawah, ke atas, ke samping. Kalau ke atas itu nenek, ibu, bapak, kakek, dan seterusnya. Kalau ke bawah anak, cucu, dan seterusnya. Kalau ke samping itu ada paman, saudara, bibi, dan seterusnya. Nah, itu pengertian nasab menurut bahasa dan menurut istilah. Seperti itu ya. Terus menurut salah satu ulama yaitu Al-Lubili, kalau nasab itu contohnya jika engkau menyebut seseorang, maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan atau menisbatkannya pada sebuah suku atau negara atau pekerjaan. Contohnya Nabi Muhammad SAW, nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, itu tuh namanya nasab. Jadi kalau misalkan engkau menyebutkan seseorang, engkau menisbatkannya atau menasabkannya pada ayahnya, pada kakeknya. Itu namanya nasab gitu. Jadi menurut Al-Lubili, nasab itu seperti itu. Terus yang selanjutnya menurut Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat tentang dasar hukum nasab ya, nanti akan dibahas oleh rekan saya. Jadi Al-Qurtubi itu mengatakan kalau nasab itu hubungan kekerabatan antar manusia. Itu hubungan kekerabatan antar manusia. Nah, Al-Qurtubi ini tuh mengemukakan ada 2 katanya. Ada nasab, ada sahar atau musaharah. Nah, kalau bedanya musaharah dan nasab itu seperti ini. Kalau musaharah itu hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan tapi bukan sebagai hubungan darah. Contohnya itu seperti menantu, ipan, mertua. Nah, kalau nasab kan hubungan kekeluargaan sama, berdasarkan ikatan perkawinan yang sah juga sama, tapi berdasarkan hubungan darah. Jadi kayak kakek, ibu, ayah, nenek, terus anak, cucu, itu kan berdasarkan hubungan darah. Nah, kalau musaharah atau sahar itu beda. Kalau sahar itu menurut ikatan perkawinan tapi tidak berdasarkan hubungan darah. Tadi kan contohnya sudah disebutkan ya. Contohnya itu ada mertua, menantu, seperti itu. Terus dalam perspektif lain, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa nasab itu istilah yang menggambarkan katanya pencampuran sel sperma dengan sel telur, tapi harus dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat. Kalau misalkan pencampuran antara sel sperma dan sel telurnya itu tidak melalui ketentuan syariat atau tidak melalui lewat jalan yang sah yaitu perkawinan yang sah atau malah melalui zina seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai nasab, karena anak hasil zina
itu tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, tapi dinasabkan kepada ibunya. Makanya dia tidak mempunyai hak wali dari ayah. Jadi itu tidak bisa dikatakan sebagai nasab. Jadi itu ya menurut Ibnu Arabi. Jadi pencampuran sel sperma dan sel ovum tapi harus sesuai dengan ketentuan syariat. Yang selanjutnya, Islam itu telah menetapkan bahwa setiap anak itu yang dilahirkan ke dunia itu ya mempunyai 5 hak. Nah, salah satunya atau yang pertama itu mempunyai hak nasab. Jadi setiap anak yang lahir ke dunia itu mempunyai hak nasab atau garis keturunan. Seperti itu. Terus mempunyai hak penyusuan, pemeliharaan atau pengasuhan, dan perwakilan. Kalau perwakilan itu seperti perwalian untuk seorang perempuan nanti menikah. Terus perwalian atas harta yaitu nafkah, seperti itu, atau perwalian atau mendapatkan juga harta atau hak waris, seperti itu hak anak, salah satunya itu nasab ya. Jadi setiap anak yang dilahirkan ke dunia itu mempunyai hak nasab. Nah, itulah pengertian nasab. Jadi bisa disimpulkan kalau pengertian nasab itu hubungan kekeluargaan yang terjadi akibat dari perkawinan yang sah dan merupakan hubungan darah. Hubungan darahnya baik ke atas yaitu nenek, kakek, ayah, ibu dan seterusnya, ke bawah anak, cucu dan seterusnya, ataupun ke samping paman, bibi, saudara dan seterusnya. Itu ya pengertian nasab. Poin selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum nasab. Dalam sejarah Islam, turunnya surat Al-Ahzab ayat 4-5 ini sebagai respon ketika Nabi Muhammad mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harithah sebelum masa kenabian. Saat itu, orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang artinya, Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa anak angkat itu tidak dapat menjadi anak kandung, dan kemudian dijelaskan pula bahwa anak angkat itu tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkatnya. Dalam Al-Quran, kata nasab itu terdapat di 3 tempat, yaitu yang pertama Quran surat Al-Mu'minun ayat 101 dalam bentuk jamak yaitu ansab, yang artinya apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Kemudian di surat As-Saffat ayat 158 yang artinya dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin, dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka itu benar-benar akan diseret ke neraka. Kemudian di Quran surat Al-Furqan ayat 54 yang artinya dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyaharah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Nah, dari Quran surat As-Saffat ayat 158 dan surat Al-Furqan ayat 54 ini masing-masing dalam bentuk mufrad, yaitu nasab. Maka begitu penting eksistensi anak dalam kehidupan manusia, sehingga Allah mensyariatkan adanya perkawinan. Pensyariatan perkawinan ini memiliki tujuan untuk memiliki keturunan atau anak yang baik, memelihara nasab, menghindari diri dari penyakit, dan menciptakan keluarga yang sakinah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Untuk itu, penetapan nasab akan berdampak besar terhadap dirinya, keluarganya, dan masyarakat di sekitarnya. Maka, setiap orang hendaknya merefleksikannya dalam masyarakat, supaya terjadi kejelasan nasabnya. Selain itu, ketidakjelasan nasab itu akan dikhawatirkan bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam perkawinan. Misalnya, perkawinan dengan mahramnya sendiri. Itulah yang menjadi penyebab adanya pelarangan menisbahkan nasabnya kepada orang yang bukan ayah kandungnya. Poin selanjutnya yaitu mengenai sebab terjadinya nasab. Dalam hukum Islam, nasab ini dapat terjadi dari salah satu dari 3 sebab. Yang pertama yaitu adalah al-firash. Al-firash ini adalah kelahiran karena adanya perkawinan yang sah. Yang kedua yaitu ikrar. Ikrar adalah pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui anak tersebut adalah anaknya. Yang ketiga yaitu bayinah. Bayinah adalah dengan cara pengakuan bahwa dari bukti-bukti yang sah, seorang anak ini adalah anak dari seorang ayah. Lalu, adanya perkawinan itu agar dapat diketahui dengan pasti bahwa seorang perempuan adalah istri dari seorang laki-laki atau suaminya. Istri ini dilarang untuk mengkhianati suaminya dengan kata-kata kiasan, menyirami tanaman suaminya dengan air orang lain. Maka, anak yang lahir dari perempuan tersebut adalah benar-benar anak suaminya, tanpa memerlukan adanya pengakuan atau pernyataan dari ayahnya ataupun tuntutan dari ibu agar suami tersebut mengakui bahwa anak yang dilahirkannya adalah anaknya. Dan penyebab hakiki hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ayahnya adalah melahirkannya seorang ibu dari sel sperma laki-laki yang bertemu dengan ovum. Hal tersebut tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hukum tersebut harus didasarkan pada suatu yang nyata dan dapat diukur serta dipersaksikan. Maka, suatu hal yang nyata yang dijadikan sebab hakiki yang tidak nyata itu di kalangan ulama usul fiqh disebut mazinah. Hubungan kekerabatan yang dapat dijadikan mazinahnya adalah akad nikah yang sah, yang berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang telah melahirkan anak tersebut. Kemudian, akad nikah tersebut menjadi faktor penentuan hubungan kekerabatan itu. Hubungan kekerabatan itu berlaku antara seorang anak dengan seorang laki-laki yang sebagai ayahnya. Bila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang berlaku antara laki-laki dengan ibu yang melahirkannya. Sebagaimana ungkapan Said Sabiq yang berbunyi, anak yang sah dalam pandangan syara adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara syara. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya yaitu cara menentukan nasab. Nah, bagaimana sih cara menentukan nasab itu? Maksudnya nasab itu bisa diketahui itu dilihat dari segi apanya. Nah, dalam Islam penentuan nasab ini tuh sangat penting karena dengan itu dapat diketahui bahwa hubungan nasab antara anak dan ayah itu benar gitu. Nah, dalam fikih, seorang anak itu dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan seorang ayah apabila ia lahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, kalau ia tidak lahir dari perkawinan yang sah, contohnya melalui zina, maka tidak bisa dikatakan anak yang sah. Jadi ia tidak mempunyai hubungan nasab dengan sang ayah. Makanya anak hasil zina tidak mempunyai hak wali dari ayah karena ia tidak dinasabkan kepada ayah, tapi ia dinasabkan kepada ibunya. Nah, untuk melegalisasi status anak yang sah itu ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kehamilan istri. Nah, syarat yang ini tuh disetujui oleh mayoritas ulama kecuali Imam Hanafi. Nah, menurut syarat ini, meskipun suami dan istri itu tidak melakukan hubungan suami istri, namun apabila anak itu lahir dari istri yang dinikahi oleh suami secara sah, maka itu dikatakan anak yang sah atau mempunyai hubungan nasab dengan sang ayah. Syarat yang kedua yaitu tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan pernikahan sedikitnya 6 bulan sejak pernikahan tersebut dilaksanakan. Nah, ini tuh hasil ijma dari para pakar hukum Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan. Jadi masa terpendek dari suatu kehamilan itu diputuskan atau disepakati itu 6 bulan. Jadi contohnya seperti ini. Kalau ada seorang pasangan itu menikah pada Januari. Nah, 6 bulan kemudian lahir seorang anak
maka itu bisa dikatakan sebagai anak yang sah atau mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Seperti itu. Itu masa terpendeknya itu 6 bulan. Jadi kalau misalkan lebih pendek lagi atau lebih sedikit lagi, contohnya 4 bulan, jadi menikahnya Januari, April atau Maret itu sudah lahir seorang anak, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai anak yang sah, karena para pakar hukum Islam itu sudah menetapkan kalau masa terpendek dari kehamilan itu 6 bulan. Seperti itu. Jadi harus 6 bulan minimalnya itu. Kalau misalkan lebih sedikit lagi dari 6 bulan itu tidak bisa dikatakan sebagai anak yang sah atau mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Itu syarat kedua yang harus dipenuhi. Syarat yang ketiga yaitu anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Nah ini tuh kalau tadi syarat yang kedua itu batas minimal, nah kalau syarat yang ketiga itu batas maksimal. Namun para ulama itu berbeda pendapat. Yang pertama, madhab Hanafi. Madhab Hanafi ini tuh menetapkan kalau masa terpanjang kehamilannya itu 2 tahun. Tapi madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu menetapkan masa terpanjang kehamilannya itu 4 tahun. Sedangkan madhab Maliki itu menetapkan masa terpanjang kehamilannya itu 5 tahun. Nah kita ambil saja contohnya madhab Syafi'i ya. Madhab Syafi'i kan masa terpanjangnya itu 4 tahun. Syarat di sini anak yang lahir itu harus terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Jadi anaknya itu harus terjadi kurang dari masa sepanjang kehamilan. Kalau misalkan batas maksimalnya 4 tahun, berarti si anak yang lahirnya itu harus lahir setelah hamil 2 tahun atau 3 tahun atau 3 tahun lebih sedikit gitu. Pokoknya sebelum 4 tahun harus lahir supaya syaratnya bisa dipenuhi dan bisa dikatakan sebagai anak yang sah atau anak yang mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan lebih, contohnya kalau dari madhab Syafi'i itu lebih dari 5 tahun baru lahir si anak, maka tidak bisa dikatakan sebagai anak yang sah. Itu mengenai batas maksimal ya, batas maksimal sepanjang kehamilan. Jadi si anak itu harus lahir sebelum batas maksimalnya terlampaui. Itu syarat yang ketiga. Nah, syarat yang keempat yaitu syarat yang terakhir, suami tidak mengingkari anak tersebut melalui li'an. Jadi kalau misalkan suami tidak mengingkari anak tersebut melalui li'an, maka anak tersebut bisa dikatakan sebagai anak yang sah atau mempunyai hubungan nasab dengan sang ayah. Jadi kalau misalkan suaminya mengingkari anak tersebut dan meli'an istrinya, maka anak yang lahir dari istrinya itu tidak bisa dikatakan sebagai anak yang sah atau tidak mempunyai hubungan nasab dengan sang ayah. Itu 4 syarat yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan mempunyai hubungan nasab seperti itu. Terus sedangkan menurut Andi Syamsu Alam dan Muhammad Fauzan yang sudah disampaikan juga oleh rekan saya, bahwa nasab seseorang itu ditetapkan melalui 3 cara. Yang pertama, melalui pernikahan yang sah. Tadi sudah dikatakan ya, kalau misalkan melalui zina maka tidak bisa diputuskan ia mempunyai hubungan nasab. Yang kedua itu melalui baginah. Tadi sudah dijelaskan juga. Nah, ulama fikih itu sepakat kalau saksi itu harus mengetahui sejarah dan keadaan anak yang akan dipersaksikannya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan saksinya tidak mengetahui sejarah dan keadaan sang anak yang akan dipersaksikan nasabnya olehnya, maka itu tidak bisa dikatakan bisa mempunyai hubungan nasab gitu. Itu cara menentukan nasab. Yang ketiga itu melalui iqrar atau pengakuan. Nah, pengakuan ini tuh jika seorang laki-laki mengakui bahwa seorang anak kecil itu adalah anaknya. Itu melalui pengakuan, maka itu boleh boleh dikatakan mempunyai hubungan nasab. Atau sebaliknya, kalau anak yang sudah baligh atau mumayyiz itu mengakui bahwa seorang laki-laki itu adalah ayahnya, maka itu bisa dikatakan mempunyai hubungan nasab. Jadi hubungan nasabnya itu
melalui pengakuan. Namun dalam pengakuan ini juga mempunyai syarat tertentu. Jadi boleh diakui atau boleh dengan iqrar penentuan nasabnya kalau si anak itu tidak jelas nasabnya. Jadi si anak itu tidak jelas siapa ayahnya, tidak jelas siapa nasabnya, maka itu boleh diputuskan mempunyai hubungan nasabnya melalui iqrar atau pengakuan. Yang kedua, pengakuannya itu harus rasional atau masuk akal gitu. Jadi tidak bisa kalau misalkan contohnya itu rentang usia gitu. Tidak bisa seorang itu mengatakan kalau ia adalah ayahnya sementara ia lebih tua gitu dari yang diakui ayahnya. Itu tidak bisa. Contohnya melalui usia itu tadi ya. Jadi harus rasional pengakuannya. Yang ketiga, anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tadi gitu. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang mengakui bahwa anak kecil tadi bahwa seorang anak itu adalah anaknya, maka si anak itu harus membenarkan pengakuan tersebut dengan catatan kalau anaknya itu sudah balik. Kalau anak tersebut sudah balik atau memayyiz. Kalau misalkan belum balik atau memayyiz, itu bisa diakui saja oleh laki-laki tadi bahwa ia itu adalah benar anaknya. Maka itu bisa dikatakan mempunyai hubungan nasab. Yang terakhir, lelaki yang mengaku tersebut menyangkal bahwa anak yang dilakukannya adalah hasil dari hubungan zina. Jadi kalau misalkan pengakuannya itu harus diisi dengan penyangkalan kalau anak tersebut bukan bukan hasil dari hubungan zina gitu. Jadi kalau misalkan hasil dari hubungan zina sudah dikatakan tadi ya, itu tidak bisa diangkat atau dibuat untuk mempunyai hubungan nasab gitu, karena anak hasil zina itu tidak bisa mempunyai hubungan nasab dengan seorang ayah maupun laki-laki gitu. Jadi dinasabkannya itu pada ibunya anak hasil zina itu. Seperti itu. Itulah ya pembahasan yang terakhir dari Tami. Untuk poin yang terakhir yaitu akibat dari hubungan nasab. Nasab mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum Islam. Nah, akibat yang ditimbulkan dari adanya hubungan nasab ini yaitu hubungan keperdataan dalam keluarga yang meliputi masalah mewaris, hubungan kekerabatan atau mahram, dan masalah perwalian. Yang pertama yaitu ada dalam hal waris. Nasab atau keturunan bisa menjadi sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Nah, sebagaimana telah diketahui bahwa sebab untuk menjadikan seseorang bisa mendapatkan hak waris yaitu ada 3. Yang pertama, hubungan kerabat yang ada pertalian nasab, seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Nah, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat An-Nisa yang artinya, bagi orang laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita, ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, hubungan pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara syar'i antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan senggama antara keduanya. Adapun untuk pernikahan yang batil atau rusak tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris. Nah, yang ketiga al-wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Wala oleh syariat digunakan untuk memberikan 2 pengertian. Yang pertama, wala dalam artian yaitu walaul atau qah atau usubab sababiyah, yakni usubah yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah memerdekakan budak. Yang kedua yaitu wala dalam arti walaul muawalah, misalnya seseorang telah berjanji kepada orang lain, yaitu hai saudara, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku bila aku telah mati dan dapat mengambil dia untukku bila aku dilukai seseorang. Kemudian orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu. Nah, pihak pertama disebut dengan al-adana dan pihak yang kedua disebut dengan al-mawala atau al-maula. Nah, yang kedua yaitu adanya hubungan mahram. Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi karena adanya sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Nah,
Jadi orang yang mempunyai pertalian nasab tidak boleh dinikahi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, mahram ini terbagi menjadi dua macam ya. Yang pertama ada mahram mu'abad, yaitu mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya. Yang termasuk dalam golongan ini yaitu ada mahram karena keturunan. Nah, itu diantara lain ada ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, baik jalur laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, anak perempuan atau putri, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga ada saudara perempuan, kakak atau adik, seayah atau seibu. Yang keempat saudara perempuan bapak atau bibi, saudara perempuan kakek, bibi orang tua, dan seterusnya ke atas baik sekandung. Nah, yang kelima yaitu saudara perempuan ibu atau bibi, saudara perempuan kakek atau bibi orang tua, dan seterusnya ke atas baik sekandung. Nah, yang keenam yaitu putri saudara perempuan atau keponakan sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Yang ketujuh, putri saudara laki-laki atau keponakan sekandung baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Nah, yang kedua ada mahram karena pernikahan. Itu diantara lain ada istri bapak atau ibu tiri, istri kakek, dan seterusnya ke atas. Yang kedua ada istri anak atau menantu, istri cucu, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga ada ibu mertua, ibunya, dan seterusnya ke atas. Yang keempat ada anak perempuan dari suami lain atau anak tiri, cucu perempuan istri baik dari keturunan Rabibah maupun keturunan Rabib, atau anak lelaki istri dari suami istri. Nah, yang ketiga ada mahram karena sepersusuan. Di antara lain yaitu yang pertama ada wanita yang menyusui dan ibunya. Yang kedua ada anak perempuan dari wanita yang menyusui atau saudara sepersusuan. Yang ketiga ada saudara perempuan dari wanita yang menyusui atau bibi persusuan. Yang keempat anak perempuan dari wanita yang menyusui atau anak dari saudara sepersusuan. Yang kelima ada ibu dari suami dari wanita yang menyusui. Yang keenam ada saudara perempuan dari suami dari wanita yang menyusui. Yang ketujuh, anak perempuan dari anak laki-laki dari wanita yang menyusui, atau anak dari atau anak dari saudara sepersusuan. Yang kedelapan yaitu ada anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusui. Yang kesembilan ada istri lain dari suami dari wanita yang menyusui. Nah, yang kedua yaitu ada mahram mu'aqqad, yaitu tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja, dan jika kondisi itu hilang, maka menjadi halal. Nah, yang termasuk dalam kondisi ini yang pertama ada kakak atau adik ipar atau saudara perempuan dari istri. Yang kedua ada bibi atau ayah atau ibu mertua dari istri. Yang ketiga istri yang telah bersuami dan istri orang kafir jika ia masuk Islam. Dan yang keempat yaitu wanita yang telah ditalak 3, maka ia tidak boleh dinikahi suaminya yang dulu sampai ia menjadi istri dari laki-laki lain. Nah, yang terakhir ada hubungan perwalian dalam pernikahan. Nah, hubungan nasab juga berakibat adanya hubungan perwalian dalam pernikahan. Nah, mengenai keberadaan wali dalam pernikahan ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang berpendapat bahwa wali merupakan rukun sahnya suatu pernikahan, dan ada juga yang berpendapat bahwa nikah tanpa adanya wali masih tetap sah. Nah, dalam
perspektif ini, fikih wali terbagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama ada wali nasab dan wali hakim. Nah, orang yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah orang yang mempunyai hubungan nasab paling dekat dengan calon mempelai perempuan. Nah, jika tidak ada, baru berpindah kepada yang lebih jauh. Dan apabila tidak ada pula, maka hak wali berpindah kepada hakim. Untuk kesimpulannya yaitu nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke bawah maupun ke samping. Nah, dasar hukum nasab sudah diatur dalam Al-Quran. Nasab bisa ditentukan dengan cara anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah. Sebab-sebab yang menjadikan seorang mempunyai hubungan nasab yaitu al-firos, iqrar, dan bainah. Hubungan nasab ini juga mempunyai akibat hukum, yaitu perwarisa, hubungan mahram, dan perwalian. Baik teman-teman, itulah presentasi penyampaian materi tentang nasab dari kami di video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak pembahasan materi kami dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.